Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Insan Samadi. NIM terakhir saya 063. Kali ini saya ingin mempresentasikan logika kondisional dalam pemrograman. Nah, ada 4 teman-teman, yaitu adalah pengantar logika kondisional, dasar-dasar pernyataan IF, varian pernyataan kondisional, aplikasi praktis, dan praktik yang terbaik. Nah, yang pertama adalah pengantar logika kondisional. Apa itu logika kondisional? Definisi logika kondisional adalah proses pemrograman di mana komputer membuat keputusan berdasarkan kebenaran atau ketidakbenaran dalam suatu kondisi. Nah, definisinya itu logika kondisional itu pemrograman yang dimana komputer itu memutuskan benar atau tidak benarnya dalam suatu kondisi yang ada di pemrograman tersebut. Nah, yang kedua adalah peran keputusan. Nah, peran keputusan ini memungkinkan program untuk memilih jalur eksekusi tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan, seperti pernyataan if atau else. Lalu di sini ada dinamisme, memberikan fleksibilitas dalam penentuan alur program yang akan dibuat secara dinamis, beradaptasi dengan masukan atau data yang ada di pemrograman tersebut. Nah, lalu di slide selanjutnya, mengapa logika kondisional itu dibutuhin? Penyesuaian skenario. Logika kondisional itu mempermudah program untuk beradaptasi dengan kondisi yang berbeda. Misalnya, input dari pengguna yang variatif. Yang kedua itu efisiensi eksekusi. Nah, program ini hanya menjalankan bagian kode yang relevan, menghemat sumber daya atau permosesan. Lalu yang ketiga adalah modularitas, membantu memecahkan kode kompleks menjadi bagian-bagian yang sederhana yang bisa ditangani secara independen berdasarkan kondisi-kondisi yang dibutuhkan. Lalu di sini ada contoh logika atau kondisional di dunia nyata. Nah, keputusan dalam permainan. Dalam permainan atau program itu menggunakan logika ini untuk melakukan tindakan seperti memvalidasi skor atau menentukan level yang sesuai berdasarkan performa pemain. Nah, yang kedua, validasi input atau pengguna. Validasi input pengguna. Memverifikasikan apakah input itu penggunaannya sesuai dengan aturan tertentu, atau misalnya memastikan nih alamat email memiliki format yang benar atau kata sandi yang memenuhi kriteria keamanan. Lalu yang ketiga ada sistem harga yang dinamis, digunakan untuk memberikan penawaran harga berdasarkan lokasi pengguna, waktu, atau permintaan pasar tertentu. Nah, yang kedua ini dasar-dasar pernyataan if. Sintaksis pernyataan if itu ada 3 teman-teman, yaitu ada struktur dasar, simbologis, yang ketiga lalu ada fleksibilitas penggunaan. Nah, pernyataan if ini dimulai dengan pengecekan kondisi yang biasanya ditulis dalam tanda kurung dan diikuti oleh blok-blok kode yang dieksekusi jika kondisi itu penuh. Seperti yang ada gambar di sini, teman-teman. Lalu ada simbol logis. Kondisi dalam if itu terdapat melibatkan operator yang perbandingannya seperti simbol-simbol tersebut. Fleksibilitas penggunaan. Pernyataan if dapat digunakan secara tunggal atau dikomunikasikan dengan else if dan else untuk menangani lebih dari satu kondisi. Lalu di sini ada alur eksekusi dalam pernyataan if. Evaluasi kondisi program itu
memeriksa apakah kondisi yang diberikan bernilai true atau false sebelum menjalankan kode apapun. Nah, yang kedua adalah eksklusif selektif. Jika kondisi itu bernilai true, hanya blok kode di dalam pernyataan if akan dijalankan sementara dan yang lain itu akan diabaikan. Lalu yang ketiga ada lanjutkan kondisinya. Pernyataan else if memungkinkan pengecekan tambahan, sementara else mengakses blok-blok default jika sesuai kondisi tidak terpenuhi. Nah, aplikasi sederhana pernyataan if. Validasi dasar. Pernyataan if itu sering digunakan untuk memeriksa validitas input pengguna, seperti memastikan panjang atau string atau apakah nilai berada di dalam batas tertentu. Keputusan sederhana ini dalam aplikasi interaktif if dapat menentukan tindakan seperti penampilkan pesan berdasarkan usia. Misalnya Anda berusia dewasa atau Anda belum cukup umur. Penggunaan dalam loop. Pernyataan if ini dapat digabungkan dengan loop untuk menerapkan validasi atau memilih data berdasarkan kriteria yang diberikan. Nah, yang ketiga ada varian pernyataan yang kondisional. Nah, pernyataan if atau else. Struktur sederhananya itu pernyataan if atau if else memungkinkan pengambilan keputusan dalam dua cabang, yaitu apakah kondisi ini benar-benar true atau salah atau false. Eksekusi yang terpercaya. Saat kondisi if terpenuhi, blok kode di dalamnya akan dijalankan. Jika tidak, blok kode else akan dieksekusi sebagai rute alternatif. Penerapan umum sering digunakan untuk memeriksa kondisi binary seperti mengecekkan nilai positif atau yang negatif. Nah, sini ada beberapa pemilihan berlapis, pengurungan redundansi, dan responsi yang dinamis. Nah, pemilihan berlapis ini ELF ini memungkinkan memeriksa beberapa kondisi secara bertingkat tanpa melalui menggunakan banyak if yang terpisah atau efisien. Nah, lalu pengurangan redundansi. Struktur else ini lebih terorganisir dibandingkan banyak if, sehingga kode lebih mudah dibaca dan dikelola. Respon yang dinamis memungkinkan program merespon beberapa kemungkinan, misalnya menentukan nilai berupa angka dalam kategori besar dan kecil. Pernyataan if ini bersarang yaitu ada 3. Kompleksitas berlapis, yaitu kondisi if di dalam if dimungkinkan pengambilan keputusan yang lebih mendalam dan kompleks dengan mengevaluasi beberapa kondisi berturut-turut. Penerapan logis digunakan dalam situasi yang membutuhkan pengujian beberapa tingkat, seperti memeriksa apakah angka positif, kemudian mengecek apakah angka tersebut genap atau ganjil. Fleksibilitas maksimum, penggunaan if bersarang memberikan kontrol yang penuh atas logika program dan memungkinkan pemrograman mengevaluasi banyak kondisi dalam satu blok tanpa harus memisahkannya. Nah, yang keempat adalah aplikasi praktis dalam praktik terbaik. Contoh program itu menggunakan logika kondisional. Yang pertama, penilaian nilai. Program sederhana dapat digunakan untuk menentukan hasil ujian, misalnya kondisi if. Untuk memeriksa apakah nilai lebih kecil atau sama 75 untuk lulus atau gagal. Verifikasi login yang kedua. Nah, verifikasi login ini validasi input pengguna, seperti memeriksa apakah kata sandinya benar atau sesuai dengan data yang tersimpan sebelum
diizinkan untuk akses masuk. Lalu yang ketiga ada sistem diskon. Program dapat menggunakan kondisi if else untuk memberikan diskon berdasarkan jumlah pembelian pelanggan. Misalnya jika pembelian 1 juta lalu diberi diskon 10%, jika tidak beri diskon 5%. Di sini ada pertimbangan kinerja yang ada 3 teman-teman, yaitu yang pertama adalah pengurangan kompleksitas. Hindari logika bertumpuk berlebihan atau penggunaan kondisional yang tidak efisien dengan mengoptimalkan urutan evaluasi, misalnya tempat kondisi yang paling sering terjadi di awal. Yang kedua, change data. Gunakan variabel untuk menyimpan hasil evaluasi berulang agar tidak menghitung ulang, terutama untuk program dengan data yang besar. Yang ketiga adalah pembagian tugas. Nah, pisahkan logika besar menjadi fungsi-fungsi kecil untuk meningkatkan keterbacaan kode dan mengurangi potensi overhead atau evakuasi. Menebuk kesalahan logika kondisional. Identifikasi kesalahan. Gunakan pernyataan print di berbagai tahapan eksekusi untuk melihat nilai variabel dan kondisi yang dievaluasikan. Lalu yang kedua ada penyusunan ulang logika. Periksa urutan evaluasi kondisi if else untuk memastikan tidak ada kondisi yang saling tumpang tindih atau tidak terjangkau. Selanjutnya ada kasus uji. Buat berbagai skenario input untuk memastikan semua cabang logika benar-benar diuji dan berfungsi sebagaimana mestinya. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkannya dengan mempraktekkan di street dan replit-nya. Di sini ada when seperti awalan untuk menjalankan program, lalu ada change. Kita ganti ini ke temperatur. Sebelum itu kalian ganti dulu di make variable, lalu di if kalian ambil blok if, kalian ambil temperatur, lalu ganti nominal menjadi 20.0, lalu kalian ambil blok say, turn the heater on. If, di dalam if ada else, if temperatur, kalian ambil dari variabelnya, ganti angka menjadi 19,9 dan temperatur 25,1. Say-nya kalian ketik OK, else the color on. Nah, seterusnya hingga permutation. Ini adalah kode program discrete dengan menggunakan materi kita yaitu kondisional, di mana simple program itu akan memerintah kita berdasarkan temperatur yang ada. Nah, jika temperatur kurang dari 20, maka dia akan mengecek lagi di fungsi if dalam if itu sendiri. Nah, kita langsung aja di sini temperatur di sini 26,7. Coba di sini kita ganti 20.0. Nah, seperti kalian lihat, temperatur itu akan berubah. Turn the color on menyuruh kita untuk menyalakan pendingin. Jadi seperti ya teman-teman lihat, blok if else itu terdapat di fungsi if yang pertama. Nah, itu dikatakan nested if. Lalu di sini kita bisa lihat juga di replitnya. Temperatur 20.0. Jika lebih, dia akan turn the color on. Nah, dia menginputkan atau mencetak. Di sini kita coba saja, di sini memiliki nilai temperatur 20. Nah,
Coba kita ganti menjadi kurang dari 20. Contoh 19,0. Nah, di sini akan ada tulisan turn the heater on. Coba kita ganti 2121.0. Nah, oke. Lalu jika tidak, maka dia akan mencetak turn on the color kalau misalnya kurang dari 0, kurang dari 20. Temperatur 20 yang dimana temperatur itu tidak kecil dan tidak lebih kecil dari 20. Kecuali kalau di sini itu simbolnya lebih kecil dari 20, teman-teman. Sini oke, coba kita ulang lagi, kita ganti menjadi 5.0 misalnya. Nah, turn the heater on. Seperti itu saja teman-teman video saya pada hari ini. Saya Insan Samadi, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.